Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita kebijakan pembangunan wilayah ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kuliah yang terdahulu berkaitan dengan teori Kuznets ini, maka dalam proses pembangunan wilayah itu teori tidak pernah dilakukan secara tunggal. Jadi berbagai teori ya biasanya dikombin, ya, tidak sendirian dia. Jadi mana teori-teori yang sesuai dengan kondisi sosial Indonesia, ya, sejarah dan peradaban, dan yang bisa dilaksanakan Indonesia, tentu kita akan menyesuaikan dengan kultur dan budaya setempat. Jadi teori-teori yang saya sampaikan tadi itu adalah teori yang bersifat global yang secara selektif tentu digunakan di Indonesia juga dengan mengcombine dengan teori-teori yang lain. Berbagai teori muncul bersama dengan pembangunan kawasan tertinggal dan pengentasan kemiskinan. Karena kita ini masih banyak wilayah-wilayah yang tertinggal, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan, maka harus dilaksanakan dengan berbagai teori yang sesuai. Indonesia ini wilayah tertinggal itu ada antar pulau, daerah terpencil, daerah perbatasan, pesisir, daerah pegunungan. Ya. Biasanya daerah-daerah perkotaan juga ada yang tertinggal. Di balik gedung-gedung yang tinggi itu banyak lingkungan kumuh. Ya, itu disebut dengan slum area. Ya, itu Indonesia terjadi. Ya. Sehingga dengan demikian strategi pembangunan juga harus melihat kondisi objektif yang ada di lapangan. Nah, pentahapan sekuen antara sektor ya, disebut ada tahapan-tahapan. Yang pertama disebut dengan ekstraksi dengan simbol A. Ekstraksi, ekstrak ditarik ya, ditarik, diekstrak ya. Kemudian ada manufaktur ya, manufaktur. M dengan simbol M. Jadi manufaktur itu bagaimana suatu produk yang diekstrak itu diolah sedemikian rupa menjadi suatu produk dan kemudian didistribusikan dengan simbol D, distribusi. Dan kemudian ada pelayanan jasa S ya. Jadi dari distribusi itu tentu ada media vehikelnya, pembawanya ya, itu layanan jasa ya, disebut dengan S ya. Sehingga memang ya, teorinya bisa ya, dari S ke D ke F ke A, dan bisa juga mulai dari M D S A, reversible antara jasa tadi, distribusi, manufaktur, dan ekstrak tadi, ekstraksi atau ekstraksi ya, atau manufaktur dulu ya, kemudian didistribusi ya, kemudian juga dia jasa pengantar, dan kemudian ekstraksi. Bagaimana konsep perencanaan regional dalam strategi pembangunan wilayah ini? Adanya perbedaan kemampuan antar daerah wilayah, maka harus dikembangkan strategi pembangunan perencanaan regional agar perbedaan antara wilayah itu dapat dipersempit juga. Dalam perencanaan regional adalah memanfaatkan wilayah yang berpotensi besar untuk menghela yang berpotensi rendah ya. Jadi ada simbiose mutualisme dibangun di sini. Simbiose mutualisme. Jadi itulah makna dari suatu perencanaan regional tadi. Kemudian mengenali wilayah inti dan wilayah tepi yang saling berhubungan. Ya. Ada core ya, wilayah inti, ada yang perifer, ada yang di tepi. Ya.
mengikuti kesatuan wilayah pelayanan itu. Ya. Apa saja itu? Pertama, ekosistemnya. Ekosistem ini misalnya daerah aliran sungai. Ya. Daerah adas itu bagaimana? Ya. Kondisi wilayahnya. Pesisir dan laut, ya, pegunungan. Ini melihat dari ekosistem. Ya. Sesuatu yang sudah given terjadi dalam situasi yang sudah terjadi ini, bagaimana strategi pembangunan wilayah di suatu regional itu dapat dikembangkan. Kemudian wilayah fisik, ya, yaitu kawasan kota, desa, dan kawasan andalan. Jadi secara fisik itu sudah terjadi. Daerah kota itu bangunan-bangunan, ya. Jadi lahannya terbatas, yang banyak perumahan. Daerah desa itu banyak lahan luas, ya. Kemudian bangunannya juga semi permanen, ya, lebih sederhana, dan juga ada namanya kawasan andalan, yaitu kawasan pertumbuhan yang didesain sedemikian rupa. Kemudian ada disebut dengan layanan publik, ya, baik pada level provinsi maupun kabupaten kota. Sekarang masuk ke dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Perencanaan pembangunan berkelanjutan ini mengenal keterkaitan 3 subsistem, yaitu ekosistem alami, sistem alam, dan lingkungan hidup, ya, itu satu bagian, ya, ekosistem alami, sistem alam lingkungan hidup, dan sistem produksi, distribusi, konsumsi, ada yang mendistribusi, ada yang mengkonsumsi, dan sistem sosial budaya. Nah, ini tiga subsistem yang dimaksudkan tadi. Ya, kembali, ya, ekosistem yang sifatnya alami, apa saja yang alami itu sumber daya alam dan lingkungan hidup, itu ekosistem alami. Yang kedua, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi, itu sesuatu hasil olahan oleh manusia untuk kebutuhan manusia itu, ya, yang diperoleh dari alam tadi, ya, produk alam, ya. Dan kemudian yang ketiga, sistem sosial budaya, ya. Bagaimana interaksi sosial dan peradaban yang terbangun dalam suatu komunitas dalam mengolah alam ini itu menjadi penting, maka disebut dengan interaksi ketiga ekosistem ini. Jadi bagaimana budaya dia dalam mengolah lingkungan hidup, ya, kemudian sumber daya alamnya, bagaimana dia memproduksi, mendistribusi, itu semakin tinggi budaya, semakin tinggi interaksi sosialnya, tentu kedua halnya itu juga akan ada perbedaan dalam pengelolaannya. Melalui proses dialektika, normatif, dan pelaksanaan yang berurutan. Jadi semua yang dilakukan tadi itu ada prosesnya. Ya, proses disebut dengan dialektika, ya, yang bersifat normatif, dan bagaimana pelaksanaannya secara berurutan. Ya, itu kalau kita lihat dialektika, normatif, dan pelaksanaan itu, ya, itu sangat penting sekali untuk kita ketahui, karena ekosistem tadi, ya, ketiga ekosistem, ya, yang kita lihat, sistem alam, sistem distribusi, ya, produksi, dan sistem sosial ini, ketiga ini, ya, ini bisa kita lihat, kita analisis, ya, dalam momentum tertentu menimbulkan konflik. Ada saatnya ketiga sistem ini terjadi konflik, ya. Maka dari konflik itu timbullah ini proses yang dimaksud dengan proses dialektika tadi. Ya, kemudian dari itu, ya, disepakatilah apa tujuan kita hidup ini sebagai suatu komunitas. Ya, terjadi dialog, ya.
dari konflik atau dialog itu kemudian timbul norma dalam mencapai tujuan dalam suatu komunitas. Dan kemudian dari norma-norma itu yang disebut dengan normatif muncullah strategi pembangunan, dan kemudian dilaksanakanlah pembangunan itu yang disebut dengan tahap pelaksanaan. Jadi sederhananya ya, dimulai dengan proses dialektika, terjadi dialog, ya terjadi dialog itu prosesnya dimulai dengan konflik. Konflik dulu terjadi baru terjadi dialog, ya. Konflik menimbulkan konsensus, kesepakatan. Kesepakatan itu melahirkan nilai-nilai normatif yang untuk disepakati juga untuk dapat dilaksanakan. Sehingga alurnya dialektika, normatif, dan pelaksanaan. Kebijakan perencanaan pembangunan dalam otonomi daerah berkaitan dengan satu, mekanisme pengambilan keputusan. Jadi perencanaan pembangunan dalam era otonomi daerah ini, dalam era otonomi daerah, yang pertama perlu diketahui bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan. Ya. Maka kita mengenal sistem demokrasi yang dibangun. Kita mengembangkan sistem otonomi daerah, otonomi yang bertanggung jawab, langsung dan bertanggung jawab, otonomi langsung dan bertanggung jawab. Ya, itu filosofinya. Kemudian yang kedua, mekanisme pembiayaan, budgeting. Bagaimana mekanisme pembiayaan? Mekanisme pembiayaan itu dibagi dua, ada bersumber dari dana pusat melalui APBN, ya. Kemudian ada bersumber dari PAD, pendapatan asli daerah, ya. Maka anggaran pembangunan daerah itu bersumber dari pusat dan dari kekuatan pendapatan daerah itu sendiri. Diblended lah dia menjadi APBD sebagai pembiayaan di daerah. Yang ketiga, mekanisme pengorganisasiannya, ya, kelembagaannya, penguatan kelembagaan, ya, SKPD, pengelola pelaksana kegiatan ini, birokrasinya dan sebagainya, itu mekanisme pengorganisasian. Yang keempat, mekanisme pelaksanaan, implementation, bagaimana pelaksanaannya dilakukan. Kemudian yang kelima, mekanisme pengendalian dan pengawasan, controlling. Jadi 5 hal ini merupakan policy planning, ya, developing, ya, disebut dengan developing country, negara-negara yang sedang melakukan pembangunan, ya, yang dengan semangat otonomi daerah harus menggunakan kelima variabel ini. Apa yang menjadi tujuan kebijakan perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini? Ya, ada 4. Pertama, meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah. Produktivitas ini menjadi penting supaya menghindari terjadinya pembangunan yang tidak sesuai untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pengertian produktivitas di sini adalah pembangunan itu memang bermanfaat untuk manusia, sehingga dia disebut dengan produktif. Jika dia tidak bermanfaat bagi manusia, dia tidak produktif. Itu aja ukurannya. Ya. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan aparat kepada masyarakat. Jadi bagaimana para birokrat ini, ya, para penyelenggara negara ini, penyelenggara pemerintahan ini, dia dapat melaksanakannya dengan efisien, tidak mubazir, tidak muspro kata orang Jawa. Yang ketiga, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ya, community participation menjadi penting supaya pembangunan itu dapat berlaksana, dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kapasitas daerah dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan. Jadi pembangunan yang berkelanjutan itu pembangunan yang mengembangkan kapasitas daerah. Jika kapasitas daerah itu dikembangkan, pada saat pusat
mulai mengulangi tahap-tahapan pembangunan yang dianggap sudah survive daerah, ternyata daerah tidak dapat bertahan karena dia kapasitasnya masih tidak meningkat. Ya. Para pihak perencanaan pembangunan daerah itu siapa saja? Disebut pertama aparat pemerintah daerah, kedua masyarakat, tentu peran masyarakat, organisasi profesi atau LSM, kemudian dunia usaha, kalangan akademisi, dan badan perwakilan rakyat daerah. Jadi 6 komponen masyarakat ini harus dilibatkan dalam pola perencanaan pembangunan daerah. Nah, mekanisme pengambilan keputusan dan seterusnya itu, ya, itu memang hal yang penting, ya, harus dilakukan. Ya. Dan nanti ini akan kita lanjutkan pada kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.